Pertama, yang harus kamu tahu adalah bahwa kampus merupakan miniatur negara. Hal ini karena struktur organisasi di kampus mirip dengan struktur pemerintahan negara, walaupun tidak mutlak semuanya. Seperti halnya dalam tatanan pemerintahan, kampus juga mempunyai pemimpin, mulai dari ruang lingkup jurusan yang layaknya kota madya, fakultas layaknya provinsi, dan universitas layaknya nasional. Betul sekali, tapi tidak lantas semuanya relevan diterapkan di kampus dengan satu dan lain alasan. Oleh karena itu, kampus juga menerapkan sistem pemerintahan yang sangat mirip dengan negara. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk poin yang terakhir, kita tidak akan membahasnya karena masih banyak kampus yang belum menerapkan lembaga yudikatif dalam sistem pemerintahannya. Kembali lagi, tidak semua relevan diterapkan. Sederhananya, dalam sistem pemerintahan kampus juga terdapat desentralisasi kekuasaan pada beberapa lembaga. Di Universitas Siliwangi misalnya, ada BEM dan BLM. Keduanya memiliki fungsinya masing-masing. Tepat sekali. Kedua organisasi tersebut pada satu sisi merepresentasikan setiap fungsi eksekutif dan di sisi lain merepresentasikan fungsi kelegislatifan. Seperti halnya negara, BEM dan BLM juga terbagi mulai dari tingkat fakultas yang layaknya daerah dan tingkat universitas yang layaknya nasional. Namun, kita tidak akan membahas hal tersebut. Kita akan menempatkan sesuatunya dalam tatanan yang benar. Oleh karena itu, pertama, kita harus bisa membedakan terlebih dahulu fungsi eksekutif dan legislatif dalam kampus. Pada dasarnya, eksekutif berfungsi sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan baik di tingkat fakultas maupun universitas, menjadi eksekutor di lapangan, dan fungsi eksekutif yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, legislatif menjadi lembaga perwakilan mahasiswa di kampus, mewakili dan merepresentasikan setiap kepentingan mahasiswa sesuai dengan tingkatan legislatifnya. Fungsi legislatif di kampus tidak jauh berbeda dengan fungsi legislatif di negara, bahkan dapat dikatakan sama. Tepat sekali. Namun, ada beberapa tambahan lain dalam fungsi legislatif di kampus kita, yaitu advokasi dan aspirasi. Jadi, fungsi legislasi itu menunjukkan bahwa legislatif memiliki fungsi untuk merumuskan, merancang, dan membuat suatu aturan atau perundangan yang harus dijalankan oleh badan eksekutif mahasiswa. Dalam satu waktu, legislatif juga menentukan rancangan anggaran peraturan dan keuangan bersama dengan eksekutif. Itu merupakan fungsi dari budgeting atau anggaran. Namun selain itu, legislatif juga mengawasi setiap kinerja dan program kerja dari eksekutif. Maka itulah fungsi controlling atau pengawasan. Tentunya hal itu dilakukan agar setiap kinerja dan program kerja eksekutif berjalan sesuai dengan aturan, tujuan, dan target yang telah ditentukan. Manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya secara tak terbatas. Begitulah dalilnya. Jadi pada intinya, legislatif berfungsi untuk menampung setiap keluhan dan aspirasi mahasiswa untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Oke, pembahasan mengenai fungsi telah selesai. Nantikan part 2-nya ya.